Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang tema himmah atau dalam bahasa kita diterjemahin dengan istilah obsesi. Himmah ini, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, adalah salah satu di antara anugerah yang paling berharga yang Allah berikan kepada seseorang setelah Allah memberinya hidayah. Bahkan lebih berharga daripada Allah memberikan taubah dan ampunan dosa, maghfirah. Karena dengan himmahlah seseorang akhirnya bisa mencapai derajat orang-orang yang muhibbin, yaitu orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Karena himmah yang kuatlah seseorang bisa mencapai derajat taubatan nasuha. Tetapi tanpa himmah, taubat seseorang itu membutuhkan taubat. Istighfar kita membutuhkan istighfar. Zikir kita harus ditutup dengan istighfar karena memang zikir yang tidak dibarengi dengan himmah. Makanya para ulama mengatakan himmah ini adalah anugerah terindah kedua yang Allah berikan setelah hidayah. Sehingga dengan himmah inilah seseorang bisa mencapai taubatan nasuha. Lebih penting dari taubah dan maghfirah. Di antara contohnya misalnya kita tahu kisah seorang laki-laki yang membunuh 99 orang, kemudian digenapkan menjadi 100 orang yang ke-100-nya ahli ibadah. Setelah dia mendapat nasihat dari seorang ahli hikmah, seorang ulama, tentang pentingnya taubat, tentang jangan berputus asa dari rahmat Allah, tentang Allah itu maha mengampuni semua dosa, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu langsung menyayangi orang-orang yang ingin kembali kepadanya, muncullah himmah di dalam dirinya. Yang dengan himmah itu kemudian dia melangkah meninggalkan negeri tempat dia banyak berbuat dosa bersama teman-temannya. Dia hijrah. Himmah membuat dia memutuskan untuk hijrah dan mencari negeri yang lebih baik, yang banyak ulama, banyak orang soleh, banyak orang yang bisa mengajarkan dia untuk jadi lebih baik. Dan kita tahu adegannya di tengah jalan dia meninggal dunia, tetapi Allah sudah mencatatnya taubatan nasuha. Jadi himmah itu lebih penting daripada taubat dan maghfirah. Obsesi kepada kebaikan. Kita juga mendengar seringkali dari ceramah tentang kisah seorang perempuan yang dulunya adalah pezina. Banyak sekali berzina. Bahkan dia menjadikan perzinahan itu sebagai mata pencahariannya. Dia mencari kehidupan lewat cara berzina dan mengumbar auratnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala beri dia hidayah, kemudian yang kedua Allah beri dia himmah, saking tingginya himmahnya untuk bertaubat, dia sangat bersungguh-sungguh memperbaiki kehidupannya, memperbaiki amal-amalnya. Dia tidak menyia-nyiakan amal sekecil apapun, semuanya dia kerjakan. Tidak ada bagi dia amal yang dia remehkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dia tidak mau meremehkan amal sekecil apapun. Sehingga suatu hari dia melihat seekor anjing yang kehausan, hampir meninggal, hampir mati, lalu dia turun ke dalam sumur. Sumur orang Arab itu besar, sehingga kalau mau ngambil air kita harus turun ke dalamnya. Dia turun ke dalam sumur dengan membawa timba yang besar, kemudian dia ambil air semampunya,
dia naik lagi ke atas dan dia berikan air itu kepada seekor anjing yang mau mati kehausan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ini dengan rahmat dan keridhaannya, sehingga perempuan ini, kata Nabi, termasuk min ahlil jannah, salah satu di antara penghuni surga. Ini himmah, ini obsesi kepada kebaikan. Tetapi ada orang yang kehidupannya tidak ada himmah, tidak punya obsesi kepada kebaikan, sehingga dia hidup menghabiskan hari, bulan, tahun, bahkan usianya tidak ada hal besar yang dilakukan, tidak mengubahnya menjadi lebih baik. Ya, dia hanya mengalir saja. Saya tidak sebut seperti air, tetapi dia mengalir tanpa arah. Dia hidup tanpa tujuan. Dia melewati hari-harinya tanpa rencana. Sehingga akhirnya dia mati dan hilanglah namanya, kesan dia pernah hidup bersama dengan hilangnya jiwanya. Maka dia tidak dikenal baik di bumi apalagi di langit. Ini orang yang miskin. Sehingga para ulama mengatakan orang yang kaya dan miskin jangan lihat dari harta dan yang banyak dan yang sedikit. Tetapi orang yang kaya adalah orang yang kaya himmah. Orang yang miskin, orang yang tidak punya himmah. Orang yang kaya, orang yang punya obsesi kepada akhirat, kepada kebaikan. Sedangkan orang yang miskin, orang yang tidak punya keinginan dan ketertarikan kepada akhirat. Dan tidak punya obsesi terhadap kebaikan. Dia hanya hidup sebagaimana makhluk-makhluk lain hidup yang tidak diberikan akal. Hanya untuk makan, berkembang biak, dan kemudian suatu saat dia mati. Ini orang yang miskin. Bahkan disebut masakin, orang yang sangat-sangat menyedihkan kondisinya. Karena dia tidak punya himmah. Himmah ini, ikhwah sekalian, lebih penting daripada ibadah. Karena seseorang yang tidak punya himmah, ibadahnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tidak punya kualitas. Makanya himmah ini lebih penting daripada ibadah. Seseorang yang punya himmah, maka ibadahnya itu mengagumkan. Ibadahnya itu kesannya seolah-olah tidak ada yang bisa meniru ibadah seperti itu. Dan kita tahu cerita tentang Abdullah bin Zubair misalnya, seorang sahabat yang punya himmah dalam khusyuk dalam sholat. Sehingga kalau beliau sudah sholat, maka beliau akan berdiri seperti patung, tidak menggaruk sama sekali dalam waktu yang lama. Seberapa lama? Lama yang menyebabkan merpati hinggap di atas tubuhnya, seolah-olah tubuhnya itu adalah satu pohon yang berdiri tegak. Himmah lebih penting dari ibadah. Atau ada juga kisah seorang laki-laki yang himmahnya dalam sholat luar biasa, sehingga dia menjadikan sholatnya itu membuat dia lupa dengan semua urusan yang ada di sekelilingnya. Bahkan ketika dia dipanah berkali-kali, sampai 3 kali kena panah musuh, itu tidak merusak sholatnya. Ternyata himmah lebih penting daripada ibadah. Tapi orang yang tidak punya himmah dalam ibadah, yaitu orang-orang munafikun. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat juga ada, tetapi sholatnya malas-malasan. Ke masjid juga. Bahkan mungkin orang munafik lebih rajin ke masjid daripada kita yang mengaku muslim di zaman sekarang. Mereka juga ke masjid, tetapi mereka selalu ke masjid dalam keadaan terpaksa, malas-malesan. Dan karena ingin menunggu-nunggu berita tentang Rasulullah dan kaum muslimin yang bisa mereka manfaatkan untuk keuntungan pribadinya. Dia dengar ceramah karena ingin mengacaukan majelisnya Rasulullah SAW. Begitu juga ketika dia sholat Jumat. Kalau kita baca di dalam surat Al-Jumu'ah, di akhir surat itu ada kisah tentang orang munafik yang mendengarkan khutbah tanpa himmah. Mendengar khutbah tanpa himmah. Dan ini banyak. Anak muda datang ke masjid di hari Jumat, dengar ceramah, tetapi tidak dibarengi dengan himmah. Gak punya obsesi mencari ilmu. Gak punya obsesi untuk mendengar nasihat yang baik dari Al-Quran dan hadis yang terdengar dari khutbahnya ulama. Dia hanya datang sekedar menggugurkan kewajibannya di hari Jumat. Sehingga orang-orang munafikun yang dikisahkan di akhir surat Al-Jumu'ah hanya dengan sedikit acara yang terjadi di luar masjid membuat mereka buyar konsentrasinya dan lalu bubar meninggalkan Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar. Dulu hiburannya adalah datang pedagang-pedagang dari Syam, dari Yaman, itu hiburan yang membawa beberapa model hiburan seperti berpedang atau sandiwara atau musik atau apa.
Sehingga mereka meninggalkan masjid untuk mendapatkan hiburan dan keuntungan dalam perdagangan. Kalau sekarang, hiburannya bukan lagi di luar masjid, sudah ada di tangan kita masing-masing. Orang mendengar khutbah sambil chatting. Orang mendengar khutbah sambil membaca beberapa hal yang dia suka di dalam handphonenya. Orang mendengar khutbah sambil memeriksa HP-nya, mungkin ada pesan baru dan seterusnya. Dia sibuk aja dengan alat komunikasinya sampai selesai khutbah. Ini artinya orang yang beribadah tapi tidak dibarengi dengan hikmah. Begitu juga dengan orang yang himmahnya tidak kuat, sehingga semangat ibadahnya itu temporal. Bagaimana temporal? Dia punya semangat yang luar biasa ketika dia sedang umrah di Mekah dan Madinah. Selalu salat berjamaah, tepat waktu, bahkan sebelum azan sudah keluar dari hotelnya, bahkan itikaf di masjid, tilawah dan seterusnya, tawaf berdesak-desakan tidak masalah. Ini himmahnya tidak kuat. Himmahnya temporal, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu dia punya himmah. Pulang dari umrah, baru sampai di bandara Jeddah, belum sampai di Indonesia, sudah hilang himmahnya. Sudah mulai tidak lagi khusyuk sholatnya, yang tadi pakaiannya, hijabnya sempurna, sampai bahkan pakai manset, sehingga dia tidak kelihatan lengannya. Sampai di Jeddah bahkan sudah terbuka jilbabnya. Ini orang yang tidak punya himmah, karena dia semangatnya masih semangat yang terkondisikan oleh kondisi atau keadaan. Lihat lagi nanti ibadahnya. Tadi Abdullah bin Zubair yang membagi malamnya menjadi 3 malam. Sepanjang hidupnya, malam itu menjadi 3 malam. Ada malam yang dia pakai untuk berdiri saja sepanjang malam. Hanya dengan 1 rakaat. Dia berdiri dari tengah malam sampai menjelang subuh. Berdiri saja. Siapa di antara kita yang mendawamkan minimal sebelum tidur baca 1 juz? Kita lagi belajar sebelum tidur baca 1 ayat. Kita coba rasakan bagaimana himmahnya Abdullah bin Zubair 1 malam hanya berdiri saja dengan bacaan yang sangat panjang. Dan tentunya ini dicontohkan oleh Rasul. Ketika Rasulullah sholat yang diikuti oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah membaca Al-Baqarah, kemudian membaca An-Nisa, kemudian membaca Ali Imran. Karena waktu itu urutannya masih demikian. Sampai Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, hampir saja saya berpikir yang buruk. Apa berpikir buruk? Ingin membatalkan sholat karena nggak kuat sholat di belakang Rasulullah SAW. Banyak pelajaran dari hadis itu. Salah satunya bolehnya tahajud berjamaah. Walaupun tidak harus selalu berjamaah, tapi sesekali tidak masalah berjamaah. Karena seandainya apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud itu adalah salah, pasti Nabi sudah melarangnya untuk melakukannya lagi. Tapi Nabi diam saja. Dan diam ini adalah takrir. Takrir itu termasuk di antara salah satu varian sunnah. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Kalau Nabi diam, Abdullah bin Abbas pernah ngikutin, cuma waktu itu Abdullah bin Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi. Sehingga Nabi memegang kepalanya, menggeser ke sebelah kanan. Lagi salat tahajud. Karena posisinya keliru. Tapi tidak menyuruh Abdullah bin Abbas mundur dan mengganti posisi supaya tidak ikut jamaah. Hanya menggeser supaya jamaahnya lebih benar. Ini menunjukkan boleh. Belum lagi nanti cerita Ibnu Mas'ud, cerita Abu Musa al-Asy'ari, Abu Ayyub al-Ansari, banyak. Hanya Nabi tidak pernah ngajak-ngajak orang untuk sengaja tahajud bareng, karena beliau tahu mereka gak akan kuat tahajud seperti Rasulullah SAW. Tahajud yang panjang, membaca dalam 1 surat sampai 5 juz. Tahajud kita baru 1 juz dibagi 10 rakaat. Sehingga 1 rakaatnya 1 lembar. Tahajudnya Rasul 1 rakaatnya 5 sampai 7 juz. Siapa yang kuat berdiri selama itu? Dan itu bukan yang beliau lakukan di malam Ramadan, tetapi hampir setiap malam beliau sholatnya sepanjang itu. Kadang beliau bangun sepertiga malam, kadang beliau bangun setengah malam, kadang beliau bangun dari awal malam, tergantung. Jadi selalu ibadahnya luar biasa. Ini karena himmah. Ternyata himmah itu lebih penting daripada ibadah itu sendiri. Karena tanpa himmah, ibadah seseorang itu tidak punya kualitas. Semalam Abdullah ibnu Zubair sholat dengan berdiri saja. Malam kedua rukuk saja. Malam ketiga sujud saja. Sehingga waktu dalam sepanjang hidupnya terbagi menjadi sepertiga hidupnya untuk berdiri, sepertiga hidupnya untuk rukuk, sepertiga hidupnya untuk sujud. Itulah Abdullah bin Zubair. Ibadah. Himmah
lebih penting daripada ilmu. Karena seseorang yang tidak punya hikmah, dia mencari ilmu, tapi dia tidak mau mendapatkan keberkahan dan hikmah dari ilmu, hakikat dari ilmu. Apa itu hakikat dari ilmu? Satu hakikat dari ilmu itu adalah membuat kita lebih yakin kepada Allah. Jadi kalau kita duduk dalam majelis ilmu, tapi tidak bertambah iman kita kepada Allah, berarti kita belum punya himmah dalam duduk dalam majelis ilmu. Kita hanya sekedar duduk, dan kita tidak dapat manfaat hakikat dari ilmu. Kedua, ilmu itu membuat seseorang itu lebih takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ketiga, ilmu itu menjadikan seseorang lebih baik akhlaknya. Keempat, ilmu itu menjadikan seseorang lebih arif, lebih bijak, lebih hikmah dalam segala urusannya. Dan banyak lagi manfaat dari ilmu. Dan juga semangat mencari ilmunya beda antara orang yang memiliki himmah dengan orang yang tidak punya himmah. Orang yang tidak punya himmah, dia senang kepada ilmu, tetapi dengan hal sedikit masalah dalam hidupnya membuat dia batal untuk datang ke dalam majelis ilmu. Misalnya, pagi baru pulang dari luar kota, capek, akhirnya maaf malam ini nggak bisa ikut taklim, mau istirahat. Maaf malam ini nggak bisa ikut halakoh, mau istirahat. Maaf malam ini nggak bisa ikut tarbiyah, lagi capek. Ini tidak punya himmah. Walaupun dia punya ketertarikan kepada ilmu, pengen datang, tapi tidak ada himmah. Kalau ditanya, kamu senang nggak dalam majelis ilmu? Senang, cuma nggak punya himmah yang kuat. Sehingga ada hal yang memusik dia sedikit, langsung dia tidak jadi datang dalam majelis ilmu. Apalagi kalau majelis ilmu itu jauh, kemudian perjalanannya susah, kemudian mencari ulamanya juga belum tentu ketemu. Udah gitu yang didapatkan bukan 1,5 jam ceramah, cuma 1 hadis saja. Siapa orang seperti ini? Salah satunya adalah Syekh Ibnu Mubarak, Syekhul Islam, seorang ulama yang sangat terkenal dengan rajulun tawazun. Apa itu rajulun tawazun? Laki-laki yang sangat ideal. Kalau kita bicara tentang jihad, beliau ahli jihad. Kita bicara tentang ibadah, beliau ahli ibadah. Kita bicara tentang saudagar yang kaya, beliau saudagar yang sangat kaya. Kita bicara tentang ilmu, beliau samudranya ilmu. Bicara tentang tawadu, sangat tawadu, tawazun, ideal banget. Itulah Syekhul Islam Ibnu Barak. Lebih dahsyat daripada Ibnu Taimiyah. Beliau datang dari Irak ke Madinah hanya ingin bertemu dengan seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri. Dan ketika ketemu dengan tabi'in Hasan al-Basri dalam perjalanan yang sangat panjang, berminggu-minggu perjalanannya, beliau hanya mendengar satu nasihat sederhana saja. Tetapi itu tidak membuat semangat beliau itu menjadi lemah karena himmah. Beliau datang jauh-jauh, berhari-hari, susah, sampai di Madinah ketemu Imam Hasan al-Basri, minta nasihat. Beri saya nasihat, ya Syekh, ya Imam. Hasan al-Basri mengatakan, ya Ibnu Mubarak, ya Abdullah, namanya Abdullah. Janganlah kamu berdagang dengan 99 laki-laki atau pedagang jika perdaganganmu itu merugikan 1 orang saja. Tinggalkanlah perdagangan kepada 99 orang kalau itu merugikan 1 orang saja. Cuma itu nasihatnya. Baik, senang, semangat gitu. Bukan langsung minta izin. Kemudian Syekh Hasan al-Basri sibuk dengan ta'limnya, dia pulang. Di tengah jalan orang-orang berkata, ini Ibnu Mubarak terkenal. Ya Syekh, dari mana? Dari Madinah. Ngapain? Pengen ketemu Hasan al-Basri. Mencari ilmu apa? Dia memberi saya nasihat. Terangkan kepada kami. Akhirnya di perjalanan Ibnu Mubarak mengajarkan mereka nasihat itu. Janganlah kalian berdagang kepada 99 orang jika itu merugikan 1 orang saja. Tinggalkan perdagangan itu. Menguntungkan 99 orang, tapi merugikan 1 orang itu syubhat. Tinggalkan perdagangan itu. Kemudian mereka mengatakan, ada lagi ya Syekh? Tidak. Cuma segitu. Jauh-jauh datang cuma dapat 1 kalimat sederhana. Bagaimana dengan kita? Tinggal klik. Cari di Google, banyak itu. Kita bisa dapat dari broadcast di grup, sehari entah berapa nasihat ulama yang kita bisa, bahkan gak kebaca lagi saking banyaknya. Tapi himmahnya beda. Kita dapat ilmu itu, kita simpan di dalam handphone kita. Ibnu Mubarak juga dapat ilmu itu dengan susah payah. Apa bedanya beliau dengan kita? Himmah. Harusnya dengan kemudahan yang kita dapati sekarang, kita sudah jadi seorang Asy-Syafi'i. Kita sudah jadi Al-Bukhari. Kita sudah jadi seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah jadi Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Banyak lagi ulama-ulama yang dulu mencari ilmu itu sangat susah. Kita jauh lebih mudah. Kita nggak bisa sedahsyat mereka. Bedanya bukan fasilitas, bukan kemudahan.
Bedanya bukan zaman, bedanya adalah himmah. Ternyata himmah lebih penting daripada ilmu. Dalam satu hari yang sama, ada orang yang menghafal 10 ayat, ada orang yang membaca 10 ayat, ada orang yang bahkan cuma mendengar 10 ayat, ada yang bahkan nggak tahu 1 ayat pun. Ini soal himmah, bukan soal kesempatan. Jadi himmah lebih penting daripada ilmu. Seorang sahabat terkenal, sepupunya Rasulullah, namanya Abdullah bin Abbas. Sahabat ini seorang ahli Al-Quran dan ahli hadis, ulama besar. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, dia masih semangat sekali mencari hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Sehingga suatu saat dia datang ke rumah seorang laki-laki sahabat ingin mendengar hadis dari orang itu. Dia datang di waktu orang sedang Qailulah. Apa Qailulah? Tidur siang. Dia datang ketika laki-laki itu sedang Qailulah. Dia datang musim dingin, dan anginnya itu dingin banget, mungkin di bawah 10 derajat Celcius, saking dinginnya. Dia datang ke rumah laki-laki itu, melihat rumahnya tertutup, dia duduk di pintu rumah itu sambil memeluk kakinya, berpelukan gini. Dia duduk sambil menunggu laki-laki ini bangun. Dia tidak mau membangunkan orang itu karena dia sedang istirahat. Dia tunggu di depan pintu rumahnya. Dalam suasana yang dingin, anginnya kencang, dia gak bawa jaket, gak bawa pelindung dari dingin. Dulu menggigil ketika udah menjelang asar, laki-laki tadi bangun dan membuka pintu dan dilihatlah Ibnu Abbas ada di depan pintu rumahnya. Dia kaget. Ya Allah, sepupu Rasulullah, orang yang banyak ilmu, kenapa Anda datang ke sini? Saya ingin mendapatkan satu hadis yang engkau tahu yang saya tidak tahu. Kata dia, ngapain repot-repot? Utus saja seseorang kepada saya akan datang kepada ya Abdullah bin Abbas. Kenapa Anda yang harus datang? Kata Abdullah, tidak, sesungguhnya saya lebih berhak datang kepadamu karena ilmu tidak mendatangi tetapi didatangi. Ini himmah. Padahal dengan tingkat ilmu yang sudah terkenal dengan istilah hibrul ummah, orang yang tintanya umat. Tidak ada umat nulis buku kecuali tintanya dari Abdullah bin Abbas. Tetapi semangatnya gak pernah gak pernah merasa cukup untuk terus menggali ilmu Al-Quran dan hadis. Karena dia yakin ilmu inilah yang paling berharga di antara semua ilmu yang ada di muka. Ini Abdullah bin Abbas. Banyak lagi nanti hikmah-hikmah yang lain. Makanya hikmah adalah anugerah paling berharga kedua setelah hidayah. Kalau orang diberikan oleh Allah hidayah, tetapi tidak diberikan hikmah, maka hidayah itu bisa berkurang dari hatinya, sehingga akhirnya dia kembali lagi kepada masa-masa jahiliyah dia hijrah. Tidak bisa istiqomah. Tetapi ketika Allah beri dia hikmah setelah hidayah, dia akan menjadi orang yang sangat menakjubkan. Bahkan lebih hebat daripada orang yang sudah lama dapat hidayah. Dia baru masuk Islam, tetapi Allah kasih dia hikmah lebih dahsyat daripada orang yang lahir dari orang tua yang muslim. Kenapa? Dia dapat hikmah. Kita ingin belajar bagaimana mendapatkan hikmah yang aliyah, obsesi yang tinggi, obsesi yang kuat, sehingga menjadikan hidup kita jauh lebih berkualitas. Kita punya program-program yang orang lain menganggap, ini terlalu berat, ini terlalu sulit. Kita punya cita-cita yang kata orang lain itu mustahil, itu terlalu jauh, itu terlalu muluk, itu terlalu hayalan dan seterusnya. Bagi orang yang punya hikmah, tidak ada cerita seperti itu. Mereka selalu punya obsesi yang besar, kuat, tinggi, dan kemudian mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan coba renungkan lagi kisah himmahnya seorang tabi'in yang terkenal. Mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat bagi kita untuk tahu bagaimana himmah dalam kehidupan kita. Sebutlah misalnya himmahnya tabi'in yang luar biasa, yaitu Uwais Al-Qarni. Ya, terkenal. Kira-kira kalau kita mendengar nama Uwais, kita teringat kisah inspirasi tentang apa? Dari Uwais. Inspirasi tentang apa? Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Apalagi? Uwais, seorang laki-laki seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Satu. Uwais, seorang umat yang paling setia dan cinta rindu kepada Rasulullah. Dua. Uwais, seorang yang banyak ilmunya, bahkan mencari ilmu ke tempat-tempat yang jauh dari Yaman sampai ke Kufah. Tiga. Uwais seorang mujahid,
Hanya kita tidak tahu itulah sebabnya kenapa dia disebut tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Sedikit riwayat tentang Uwais. Makanya kalau saya simpulkan dari semua kelebihan ini, dia berbakti pada ibu, dia seorang laki-laki yang sangat cinta kepada Rasul, dia yang cinta kepada ilmu, dia yang ahli jihad. Dari semua kebaikan ini, ada satu himmah yang paling luar biasa dari Uwais yang perlu kita tiru. Apa himmahnya? Uwais bukan seorang yang ahli bersyukur. Sebagaimana dia berdoa kemudian minta disembuhkan penyakit kustanya, kecuali sebagian kecil di bawah ketiaknya, agar dia selalu bisa bersyukur seperti Luqman al-Hakim. Tapi ada satu hal yang menggabungkan semua keistimewaan itu pada diri Uwais. Himmah apa? Himmah ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Himmah ikhlas saja coba kita belajar dari Uwais. Bagaimana Uwais sangat tidak suka menjadi orang yang terkenal. Sangat tidak nyaman jika dia dielu-elukan oleh orang banyak. Sangat tidak nyaman jika dia disebut di mana-mana dan dibicarakan oleh banyak orang. Dia nggak nyaman dengan suasana kayak gitu. Dia lebih nyaman ketika dia berjalan di antara orang lain, tidak ada yang menoleh ke arahnya. Ketika ada acara besar, dia tidak diundang. Ketika dia melamar seorang perempuan, dia ditolak. Ketika dia berada di masjid, dia berada di antara barisan orang biasa, tidak pernah jadi imam. Sangat tidak terkenal karena dia hanya ingin kebaikan amal ibadahnya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah obsesinya Uwais. Ikhlas. Kalau kita bisa belajar obsesi ikhlas dari Uwais, himmah tentang ikhlas, ini luar biasa. Sampai Nabi bilang tentang Uwais gimana? Apa kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah? Kata Nabi, ya Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mencintai dari makhluk-makhluknya yang bersih hatinya, tersembunyi, yang baik, rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu, yang kosong perutnya kecuali dari hasil pekerjaan yang halal. Orang yang apabila meminta izin kepada penguasa, maka tidak diizinkan. Jika melamar wanita-wanita yang menawan, maka mereka tidak mau menikah dengannya. Jika dia tidak ada, mereka tidak mencarinya. Ketika dia hadir, mereka tidak mengundangnya. Jika ia muncul, kemunculannya tidak disikapi dengan kegembiraan. Apabila ia sakit, mereka tidak menjenguknya. Dan apabila ia mati, mereka tidak menghadiri prosesi pemakamannya. Ini orang yang sangat biasa sekali. Tidak terkenal sama sekali. Inilah obsesinya Uwais. Pengen tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ini obsesi luar biasa nih. Kalau kita kan kebalik. Gak apa-apa gak terkenal di langit, yang penting terkenal di bumi, dicatat oleh sejarah, sering masuk TV, apa segala macam. Itu kan obsesi orang sekarang, pengen terkenal di bumi. Padahal terkenal di bumi itu banget, kata mudana banget tuh. Dan hampir gak ada manfaatnya bagi kita selain itu mencelakai amal-amal soleh kita. Uwais ahli hikmah. Dia tahu obsesi yang paling tinggi itu kan terkenal di bumi, itu rendah. Tapi dia ingin terkenal di langit. Maka obsesinya adalah saya nggak mau terkenal di bumi. Bisa nggak kita jadi orang kayak gitu? Nggak mau terkenal di bumi itu loh biasa tuh. Pengen jadi apa deh? Pengen jadi orang terkenal. Itu kan banyak kan yang kayak gitu. Pengen jadi apa? Pengen jadi orang yang nggak terkenal. Nah, ini luar biasa. Ini Uwais banget nih. Pengen jadi orang yang nggak terkenal. Tetapi bukan berarti nggak punya prestasi. Justru kalau nggak punya prestasi itu nggak ada kehebatannya, nggak terkenal, emang nggak layak. Dia paling layak terkenal, tapi dia nggak mau terkenal. Dia sangat menyembunyikan amalnya, walaupun tidak harus persis ya guys, tetapi kita ambil inspirasi prosesi untuk ikhlas. Jadi Nabi mengatakan, saya baca lagi, sesungguhnya Allah mencintai dari makhluk-makhluknya yang bersih hatinya. Tidak ada sedikit pun kedengkian kepada orang lain. Tidak ada sedikit pun riya dan syuhrah, senang untuk dielu-elukan, dipuji-puji oleh orang lain. Tersembunyi. Tersembunyi itu artinya emang dia pengen amalnya gak ada yang tahu. Ada sahabat yang kayak gitu? Ada. Salah satunya Abbas. Ayahnya Abdullah, yaitu Abdullah bin Abbas. Abbas ini sering kali menaruh sedekahnya di pintu rumah orang miskin, terus setelah itu hilang kayak hantu gitu. Naruh sedekah hilang. Naruh sedekah hilang. Orang-orang sampai di satu kota Madinah itu nggak tahu kok setiap malam itu ada aja roti, daging, gandum, kurma, madu segala macam sering ada di rumah itu orang miskin. Tetapi orangnya nggak ketahuan siapa. Lalu ketahuan kalau itu Abbas. Setelah Abbas meninggal, maka sedekah-sedekah tadi udah nggak pernah ada lagi di pintu rumah.
Oh berarti ini apa nih kerjaan selama ini. Ini orang obsesinya nggak mau terkenal. Tapi jika Allah sudah sayang dan cinta kepada seseorang, Allah akan membuat dia tetap terkenal di langit dan di bumi. Sebagaimana hadis Nabi, siapa yang himmahnya mencari dunia, maka dia akan lari darinya, akhirat akan lepas darinya dan dia jadi hina. Siapa yang akhirat menjadi himmahnya, maka Allah berikan akhiratnya dan dunia datang kepadanya. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengumumkan di langit kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril akan mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, wahai malaikat dan penduduk langit, fulan, Allah mencintai fulan dan aku mencintai fulan, cintailah dia. Kemudian penduduk langit itu akan datang ke seluruh malaikat-malaikat datang ke bumi, memberitahu kepada seluruh penduduk bumi kecuali manusia dan jin bahwa Allah mencintai fulan. Jibril mencintai fulan, para malaikat mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga bahkan ikan yang ada di laut mendoakan orang itu. Hanya manusia dan jin aja yang nggak tahu. Jadi kita pengen ternak di bumi. Lebih hebat lagi kalau ternaknya itu di antara ikan, di antara hewan, di antara tumbuhan. Itu baru keren tuh. Kalau terkenal di antara manusia, nggak akan didoain. Malah dicemberutin, dia cemburu sama kita. Apalagi terkenal di antara jin, itu digodain habis-habisan. Maka lebih baik tidak usah terkenal di antara manusia dan jin. Manusia itu pendengki, jin itu akan menggoda kita sesat. Jadi kalau kita nggak terkenal di antara dua orang ini, selamat nih. Hanya kepada sapi, dia tahu banget tentang kita. Oh. Hanya kepada hewan-hewan, pokoknya kenal banget. Oh, si fulan, hewan kan kami kenal, tahu dari mana? Tahu dari mana malaikat di langit dan di bumi. Yang dimaksud dengan yang tadi tidak terkenal di bumi itu tidak terkenal di antara manusia dan jin, tetapi terkenal di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan sampai setelah finish. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih belajar namuzaj anil himmah. Namuzaj anil himmah itu artinya contoh-contoh teladan orang yang memiliki himmah. Dan sederhana sebetulnya himmahnya, tapi karena dia sebuah himmah, obsesi yang aliyah, yang tinggi, jadilah dia luar biasa. Himmahnya hanya satu kalimat saja, atau satu kata bahkan, yaitu ikhlas. Itulah himmahnya Uwais Al-Qarni. Dia ingin menjadi orang yang ikhlas. Dia ingin jadi orang yang tidak terkenal di antara manusia dan jin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya terkenal di langit dan terkenal di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mencintai dari makhluk-makhluknya yang bersih hati mereka. Tidak punya kedengkian kepada orang lain. Ketika ada orang lain yang terkenal, padahal dia yang berjasa, tidak ada kedengkian bagi dia. Jadi, ketika ada orang lain yang mendapatkan kebaikan, hasil usaha kita, dia tidak masalah. Jadi ada semacam kayak, kalau dalam training itu, tentang menyediakan panggung. Jadi ada sebuah konsep training dengan tema menyediakan panggung untuk orang lain. Jadi di dalam training itu kita dididik untuk bisa gimana ikhlas. Jadi seperti ibu. Ibu itu yang paling banyak berkorban, tetapi yang naik ke atas panggung adalah suaminya dan anaknya. Nah, si ibu nggak naik ke atas panggung. Sehingga nanti ketika anaknya itu udah sukses, suaminya mengatakan ini anak saya nih. Anak siapa? Bin siapa? Kan nggak ada bin ibunya ya. Rata-rata bin ayahnya. Jadi yang terkenal justru anaknya dan ayahnya. Si ibu tidak terkenal. Ini namanya menyediakan panggung untuk orang lain. Dan banyak hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang memang dalam hidup kita ditempatkan oleh Allah dalam situasi yang kayak gini. Nah, siap nggak mental kita untuk seperti Uwais Al-Qarni? Ketika kita melakukan sesuatu yang besar, tetapi yang naik ke permukaan adalah orang lain. Kalau sesuatu yang kecil, mungkin ini lebih mudah untuk ikhlas. Bagaimana dengan sesuatu yang besar? Di mana ketika nama kita diketahui orang, mungkin kita akan jadi orang yang terkenal, kita akan jadi orang yang dikagumi, jadi orang yang selebriti dan seterusnya. Tetapi di situlah ikhlas. Obsesinya seorang Uwais Al-Qarni, dia ingin tidak terkenal di antara manusia. Ini luar biasa unik. Dan inilah yang membuat dia istimewa. Tidak mau terkenal di antara manusia. Sehingga dia tidak punya dengki. Tersembunyi. Amal-amalnya itu tidak ada yang tahu. Dia paling berbakti kepada ibunya. Bahkan tetangganya pun tidak tahu. Saking tersembunyi. Gak terkenal gitu. Kan dia itu dari suku Murad. Murad ini sebuah suku yang besar di Yaman.
Kemudian lebih kecil lagi, kampungnya namanya kampung Koron, sehingga disebut Al-Qoroni. Tanya kepada orang Yaman, siapa Uwais Al-Qarni? Gak ada yang tahu di masa itu. Tanya ke yang lebih kecil lagi, yaitu suku Murad. Semua orang yang keturunan Murad ini tidak ada yang tahu siapa Uwais Al-Qarni. Tanya lagi kepada penduduk Koran, siapa Uwais Al-Qarni? Juga tidak ada yang tahu. Tanya kepada tetangganya, mereka heran, kenapa kalian tanya tentang dia orang biasa saja. Bahkan kami menganggapnya orang aneh, kata mereka. Saking tersembunyinya amal dia, sehingga nggak ada yang menghargai kebaikan dia. Dia paling berbakti kepada ibunya, kita tahunya dari mana? Dari wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, bukan dari kabar tetangganya, bukan dari orang-orang, bukan dari ibunya. Kenapa? Saking tersembunyinya. Gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kita lewat lisan Rasulullah SAW. Kemudian dia juga seorang yang sangat sering membantu tetangga-tetangga yang miskin. Itu juga gak ada yang tahu kecuali kita tahunya lewat Rasulullah. Dia datang ke Madinah seorang diri. Setelah minta izin kepada ibunya, ibu, saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Kangen banget dengan Rasulullah. Dia hidup beriman di masa Rasulullah, tetapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, sehingga golongannya masuk kepada golongan tabi'in. Tabi'in itu orang yang ketemu sahabat, yang ketemu dengan Rasulullah. Padahal generasi sahabat ini generasi yang sangat istimewa di mata Allah, sehingga Allah menyebut mereka dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu an. Itu sahabat. Dia kehilangan itu gara-gara dia tidak sempat ketemu Rasulullah. Kangen banget dengan Rasulullah, ingin sekali bertemu dan bertatap muka dengan Rasulullah, ingin mencium tangan Rasulullah, ingin berpelukan dengan Rasulullah sebagaimana Bukasyah yang senang kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasulullah. Ini kan sensasi-sensasi spiritual yang luar biasa yang ingin dirasakan oleh Uwais. Tapi dia nggak bisa pergi karena dia punya ibu yang buta tua. Sehingga suatu saat karena ibunya tahu betapa anaknya ini sering nangis, ingat Rasul salawat sendiri tengah malam karena kangen sama Rasul, diizinkan juga. Tapi jangan lama-lama ya. Diizinkan tapi nggak boleh lama-lama karena ibunya nggak ada yang nemenin. Pergilah dia dengan keledainya karena perjalanannya sangat jauh, lebih dari 500 km antara Yaman ke Madinah, sampai keledainya itu mati di tengah jalan. Tapi dia hirupannya tinggi sekali, terus berjalan sampai pingsan. Ditemukan oleh penduduk Madinah, dibawa ke Madinah, dan dia bahagia ketika sadar ternyata udah ada di kota Madinah. Cari masjid Nabi, dia duduk dalam masjid, dia tunggu kapan Nabi datang, kapan Nabi datang. Ternyata Nabi waktu itu sedang di luar kota, sedang ada peperangan dan lama tidak datang. Dia tunggu berhari-hari, Nabi tidak datang juga. Ya ada pengumuman mobil dengan plat D1322 SFW mau dipindahkan. D1322 FW. Akhirnya dia tidak bertemu dengan Rasulullah, dia pulang dengan hati yang sangat sedih karena tidak bisa ketemu dengan Rasulullah SAW. Dia pulang lagi ke Yaman demi ibunya, dan ini pun tidak ada yang tahu. Kalau dia mau, dia bisa bilang ke seluruh orang Madinah, saya ini orang yang sudah melakukan perjalanan panjang sampai keledai saya mati, saya juga pingsan demi mencari Rasulullah, saya ini paling cinta kepada Rasulullah. Atau dia buatkan syair-syair bentuk cintanya kepada Rasulullah. Rindukan ibadah ya Rasul. Yang menyatakan itu, kita membacakan syair itu dengan sangat bangga. Ini sesuatu yang sifatnya positif, memotivasi. Tapi Uwais lebih dari itu. Dia tidak membuat syair-syair rindu, syair-syair cinta. Ya Taibah, ya Taibah, Ishtaqna alaih, kami rindu kepadamu ya Rasul. Tidak ada syair-syair cinta. Dia hanya ingin dia hanya ingin yang tahu perasaan cinta dan rindunya itu hanya yang Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala. Nanti biar Allah yang memutuskan, dikasih tahu nggak ya, ini manusia ya, itu Allah memutuskan dikasih tahu lewat Rasulullah. Dia pulang gak ada yang tahu masalah dia. Orang biasa-biasa aja, siapa sih itu gitu, udah hilang aja tiba-tiba. Ketika dia udah pulang, Nabi datang ke kota Madinah, datanglah Jibril memberitahu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menceritakan panjang lebar tentang Uwais. Panjang banget tuh cerita tentang Uwais. Bahkan para sahabat aja sampai cemburu kepada Uwais. Ini unik. Ada sahabat cemburu ke tabi'in. Harusnya kan tabi'in cemburu ke sahabat. Ini sahabat cemburu ke tabi'in. Di antara semua tabi'in yang terkenal itu kan banyak banget tuh. Hasan al-Basri terkenal dengan ilmunya. Ibnu al-Musayyib, terkenal juga. Ada Mustad, banyak nih tabiin yang keren, terkenal. Tapi Uwais
tabiin yang nggak terkenal dengan ilmunya, nggak terkenal dengan jihadnya, nggak terkenal dengan apa-apa kecuali lewat hadis Nabi yang memuji wes habis-habisan. Tapi nggak pernah bilang ada seorang tabiin namanya Hasan al-Basri hebat. Padahal Hasan al-Basri itu luar biasa. Ada seorang tabiin ahli hadis namanya Ibnu Musayyab yang hebat. Tapi nggak pernah bilang itu. Tapi bilang wes dari orang al-Qarni. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang amalnya, sehingga dia terkenal di langit, lalu terkenal di antara orang-orang yang saleh. Yang pulang Nabi cerita, tersembunyi, yang baik-baik, rambutnya acak-acakan. Maksud acak-acakan kan gak menjaga penampilan ya, tapi emang karena dia miskin, jadi jangan mentang-mentang pengen ikut wise. Kenapa itu wise? Gitu. Tapi sekarang gaya acak-acakan kan lagi trend tuh di 2014, 2015 kan udah mulai beda lagi tuh. Kalau 2014 kan jelek-jelekin, makin jelek, bagus kan? Makin trendy gitu. Rambutnya acak-acakan itu artinya dia miskin dan terlalu banyak tugas pekerjaannya sehingga tidak sempat urus dirinya. Kerjanya itu menjaga ternak-ternak orang, terus dapat gaji sehari cuma 1 dirham. 1 dirham itu hanya untuk bisa makan berdua dengan ibunya dan sedikit tambahan beli roti untuk tangganya habis. Udah gajinya pas-pasan, dia masih bantu tetangganya lagi begitu. Dan nggak tahu tentang itu. Sehingga dia bilang rambutnya acak-acakan itu simbol miskin dan sibuk. Wajahnya berdebu, itu juga gitu. Bahwa di rumahnya itu nggak ada kalau kita debu dikit udah ada disapu, dipel, apa segala macam. Sholat nggak pakai sajadah. Kok sholat di situ kotor di mana? Debu itu dianggap kotor, padahal debu itu kan alat bersuci kedua setelah air. Tapi bagi persepsi orang Indonesia, debu itu kotor. Sehingga kalau ada yang sholat di wajahnya ada debu, dianggap orangnya kok jorok gitu ya. Di wajahnya ada debu itu pakai kalau cewek itu pakai abaya, jubah perempuan, terus di bawahnya kan ada. Karena sering ke sapu debu jadi warnanya agak-agak coklat gitu dianggap jorok-joroknya orang soleh itu yang jilbabnya lebar malah jorok karena debu semua. Padahal debu yang ada di bawah baju abayanya itu suci. Bahkan ketika dia kena kotoran, maka itu tetap bisa dipakai sholat karena kotoran tadi sudah disamak dengan debu-debu yang ada di jalan. Jadi ini menunjukkan bahwa Uwais ini orang yang sangat miskin, fakir, wajahnya berdebu. Perutnya kosong. Jelas sekali. Rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu, perutnya kosong. Artinya bukan orang yang kaya, bukan penguasa, bukan orang yang terkenal, nggak ada kelebihan apapun. Sangat-sangat sederhana. Kemudian dia tidak makan kecuali hasil pekerjaan yang halal. Dia nggak pernah meminta-minta. Nggak ada yang lebih dari hartanya. Orang yang apabila meminta izin kepada penguasa, tidak diizinkan. Coba kayak gimana tuh? Nggak punya link kemana-mana, nggak punya teman. Kalau kita kan ada masalah sedikit, mungkin ada teman kita yang polisi lah, atau apalah, ada Pak Alri itu, telepon Pak Alri biar gampang urusannya, atau atau pakai, kalau kita di mobil kan pakai ada ini militer atau apa kan, jadi orang segan kita kan, ini nggak punya lebih apapun, benar-benar orang yang dianggap biasa banget. Jadi kalau dia ketemu penguasa kerenekannya, minta izin, dia ngomong nggak mau dengar, kamu gak usah ngomong, diam. Wise, orang yang kayak gitu diperlakukan. Jika melamar, ini lebih menyakitkan lagi nih menurut saya nih. Jika melamar perempuan, ditolak. Ini kan lebih nasib masing-masing. Banyak yang menanti-nantikan, cuma kita aja agak-agak galau milih gitu kan. Kalau ini bukan galau milih, emang gak ada yang mau terima. Coba gimana? Ini kan lebih dahsyat daripada anak-anak malatif. Gak ada yang mau nerima kalau dia melamar. Bahkan mungkin ini lebih menyedihkan daripada siapa tuh? Julai Bibir. Julai itu masih ujung-ujungnya kan husnul khotimah. Kalau ini benar-benar nggak ada yang terima sampai akhir hayatnya. Coba ini luar biasa orang. Sabar dengan kondisi kayak gitu, nggak mau dia datang ke perempuan. Saya Uwais Al-Qarni yang menceritakan Nabi itu. Ini hadisnya sahih. Kan enak tuh. Tinggal bawa hadis Nabi, kasih tahu ke ceweknya, pasti akan diterima. Oh ini ternyata Uwais itu. Oh kamu, nikahi saya gitu ya. Kayak apa? Yang di acara TV gitu. Ini enggak, karena dia emang orang yang sangat jaga keikhlasan. Kalau dia tidak ada, nggak ada yang tanya-tanya. Si Uwais kemana, nggak ada yang nanya. Biasanya dia ada, nggak ada yang merasa diundang dan merasa senang dengan keberadaannya. Dia nggak ada yang nanya, biasa aja. Coba kalau misalnya kita kan pengen, kok saya nggak ditanya gitu ya. Saya pernah kadang-kadang dalam pengajian ibu gitu. Ada yang nggak datang,
Pas datang saya tanya, lu kemarin kemana? Ustaz kok yang ditanya ini doang, saya nggak ditanya. Kayak gitu kan kita suka caper gitu. Kalau ini enggak sama sekali. Dia nggak ada yang tanya. Dia ada juga nggak ada yang merasa bahagia dengan kedatangannya. Jika dia muncul, kemunculannya tidak menggembirakan. Kalau dia sakit, langsa banget. Kalau dia sakit, nggak ada yang jenguk tuh bang. Orang sesoleh ini. Hadisnya panjang. Kalau dia sakit, nggak ada yang jenguk. Kita kalau nggak ada yang jenguk, kan pundung kan? Fisabilillah. Pundung fisabilillah. Gara-gara kenapa nggak ke Masjid Al-Latif lagi? Kemarin saya sakit, nggak ada yang datang. Jadi ini saking ikhlasnya luar biasa. Kita merasa bahwa kita punya jasa kepada seseorang atau apa, pas kita sakit kan minta minimal dia kirim SMS bukan Pak sembuh ya syafaqallah atau apa, nggak ada sama sekali. Kita langsung punduk tuh. Ini nggak sama sekali. Udah gitu kalau dia mati nggak ada yang menghadiri prosesi makamannya. Ini kayak gimana ikhlasnya cuy. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana menjadi seperti orang itu ya Rasul? Rasul menjawab, dia adalah Uwais al-Qarni. Kalau kalian mau melihat orang yang kayak gitu, yang Allah sukai, yang Allah cinta, maka dia adalah Uwais al-Qarni yang sangat menjaga keikhlasannya, nggak ada yang tahu. Sehingga ketika Nabi selesai memberitahu tentang ini, dia dari Qarni, dari Yaman, ternyata ada seorang sahabat, teman-temannya Uwais yang ada di sana itu mendengar cerita tentang Uwais, akhirnya mereka pulang dengan bangga. Jadi yang bangga itu bukan Uwais, penduduk Yaman yang bangga. Coba lihat-lihat, Uwais malah khawatir dengan hadis ini. Kok ketahuan juga ya gitu kan? Yang bangga justru penduduk Yaman. Sehingga ada seorang penduduk Yaman, sahabat kaya raya, pulang ke Yaman, dia buat acara besar-besaran, dia umumkan, siapa yang bisa menemukan Uwais, saya kasih berapa ratus dinar. Uwais itu orang yang sangat luar biasa. Dia adalah membanggakan penduduk Yaman. Kita bangga karena ada Uwais. Jadi yang bangga itu adalah orang lain, bukan Uwais. Sampai akhirnya semua orang nyari-nyari Uwais. Ketemulah Uwais, dihadapkanlah Uwais kepada kepada orang kaya. Uwais nggak mau datang. Sampai akhirnya orang kaya itu yang datang ke rumah Uwais, bawa gombrang-gombrang ramai gitu ya. Tiba-tiba depan rumah Uwais kok ada kayak rawai gitu, ramai. Pas dibuka pintu oleh Uwais, ada pawai orang bawa datang, bawa apa, dinar, dirham, emas, perak segala macam, diserahkan semuanya kepada Uwais. Jadi bahasa kita mah cari muka. Sekarang kan jadi pengen apa, jadi orang dekatnya orang terkenal gitu kan ya. Ini pengen jadi orang dekatnya Uwais. Ya Allah, luar biasa memberikan hadiah kepada Uwais. Uwais malah bertanya, ada apa ini? Kemudian kata mereka, ya Uwais, engkau yang disebut Rasul segala macam. Dia sebutkan hadisnya. Uwais menangis, kemudian mengatakan, ayo kita nikmati hidangan ini bersama-sama. Semuanya makan, tapi dia diam-diam ternyata nggak makan. Setelah selesai itu orang-orang udah pada pulang, tiba-tiba dia lenyap, nggak ada lagi di koran. Ketahuan bahwa dia udah mulai terkenal, hilang. Coba gimana, hebatnya. Sejak dia terkenal malah hilang. Kalau kita memunculkan diri supaya terkenal, saya positif, saya ganti update status apa, biar gimana caranya eksis di dunia maya, eksis menjadi selebriti, misalnya sosial media. Kita pengen banget terkenal sehingga mengupdate terus menerus. Wes, sejak dia terkenal malah lenyap kayak ditelan hilang, nggak ada lagi. Sehingga orang tanya, mana Wes? Ada yang pengen didoain, ada yang pengen belajar, ada yang pengen bareng dengan dia. Gak tahu lagi. Sejak saat itu Wes pisah dengan ibunya, gak tahu di mana. Tiba-tiba baru muncul lagi nanti di zaman Umar jadi khalifah. Baru muncul lagi. Lenyap entah berapa tahun tuh. Hilang aja dari peredaran. Orang nggak tahu kemana dia pergi. Ini Uwais. Akhirnya Rasulullah bilang kepada Umar dan Ali, dua orang sahabat yang kita tahu lah kualitasnya ini udah nggak diragukan lagi nih, siapa Umar, siapa Ali kan? Semua ulama Ahlus Sunnah sepakat Umar dan Ali ini lebih istimewa daripada Uwais. Tetapi Rasul nyuruh Umar dan Ali belajar kepada Uwais dan kita keluar dari Uwais. Coba kayak gimana? Padahal semua ulama sepakat, ini ijma, bukan jumhur, ijma. Semua ulama sepakat, Umar dan Ali lebih istimewa, lebih utama daripada Uwais dari segala sudut. Tetapi tetap Rasulullah nyuruh Umar dan Ali pergi cari Uwais. Kalau kamu ketemu dengan dia ya Umar, ya Ali, minta supaya dia mendoakan dan meminta ampun untuk kalian. Kenapa, Pak? Karena sesungguhnya, kata Rasul, nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, semua orang-orang beriman dipersilakan masuk ke dalam surga. Lalu ketika Uwais lewat di pintu surga, dia dicegat oleh malaikat. Ini siapa? Uwais. Uwais yang mana ya? Masa malaikat nanya gitu ya? Uwais al-Qarni. Ini yang dikisahkan Rasulullah. Ya Uwais al-Qarni. Tunggu. Kamu nggak boleh masuk surga dulu. Kenapa? Wahai Uwais, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan untukmu memberi syafaat kepada dua kaum besar, yaitu suku Murad dan suku Qarni.
Kamu bisa menyelamatkan, bukan dua kaum, menyelamatkan manusia sebanyak suku Murad dan sebanyak suku Qaran. Jadi entah berapa ribu orang bisa diselamatkan oleh Uwais, sehingga dia nggak boleh masuk surga dulu. Balik lagi kepada masyarakat, cari orang yang soleh-soleh, yang ikhlas, yang punya kesabaran dengan Uwais, sebanyak suku Murad dan sebanyak suku Qaran. Ini satu istimewanya Uwais. Makanya kata Rasul, kalau kamu ketemu Uwais, minta doa dari dia. Untuk dia istighfar untuk wahai Umar dan Ali. Dan Umar dan Ali itu juga luar biasa. Tawadunya luar biasa. Kalau mengatakan, saya minta doa ke dia. Apakah gak salah ya? Gitu kan gitu ya. Enggak, Umar gitu loh. Ali. Coba kalau kita, Ustaz, suruh minta doa kepada murid yang baru hijrah. Tatonya banyak, sholatnya juga belum benar. Tiba-tiba ada yang bilang, Ustaz, tuh orang soleh minta doa ke dia. Udah kebalik, minta doa ke saya kan gitu ya. Gengsinya kan tinggi. Ini enggak, saking luar biasanya Umar dan Ali, dia yang Rasulullah. Sehingga suatu saat, ketika Umar jadi khalifah di musim haji, Umar menemui jamaah haji dari Yaman. Lalu dia tanya, gimana orang-orang Yaman yang dari suku Murad dikumpulkan dari suku Murad. Ketika dikumpulkan dari suku Murad ditanya, siapa di antara kalian yang berasal dari Qaran ini? Dikumpulkan lagi jadi lebih sedikit. Lalu Umar bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Seorang laki-laki tua mengatakan, ada. Tetapi dia orang biasa banget. Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda mencari dia? Dia nggak tahu nih, udah lupa dengan cerita yang dulu. Dia orang biasa banget. Bahkan kami menganggap dia orang aneh. Kata Umar, di mana dia? Kami suruh dia untuk menjaga kendaraan onta dan kuda-kuda kami di Arafah. Coba bayangin. Gak masuk ke Mekah, saking biasanya dia gak masuk dalam rombongan. Wes, kamu gak usah ikut-ikutan, biar kami aja pergi. Jadi kamu tungguin ya onta-onta kami sama. Bayangin orang paling mulia disuruh jadi penunggu onta dan kuda. Coba kayak gimana? Ikhlas banget kan? Gak ada bilang, kalian enakan aja mas. Itu kalian belum tahu ya hadis tentang saya. Makanya punya hadis sih, saya punya hadis banyak kan. Kalau mau gitu ya, dari Abu Hurairah, dari siapa-siapa enggak. Ya udah dia tungguin tuh onta mereka, kuda mereka kan. Sehingga ditanya, mana Uwais? Dia lagi di Arafah nungguin onta dan kuda kami. Akhirnya Umar mengatakan, kalian tidak tahu. Seandainya kalian tahu siapa dia, kalian tidak akan mengatakan demikian. Pergi langsung Umar dengan Ali pada Uwais lagi sholat di Arafah. Kemudian ketika selesai sholat, Umar dan Ali memberi salam dan Uwais menjawab salam. Kemudian Umar mengatakan, apakah engkau Uwais? Kalau ini, dia kata Uwais. Maka engkau orang yang diceritakan Rasul punya penyakit kusta, kemudian sembuh kecuali sebagian kecil, dia kata Uwais. Perlihatkan, oh ini buktinya. Akhirnya Umar langsung memeluk Uwais. Dia tahu kedudukan Uwais. Dipeluk sama Umar, Ali memeluk Uwais, dan berdua orang ini bilang, ya Uwais, berdoalah, mintalah ampunan kepada kami, kepada Allah untuk kami. Uwais mengatakan, ya Allah, ampunkanlah Umar, ampunkanlah Ali. Ini coba kayak gimana? Ampunkanlah Umar, ampunkanlah Ali. Karena emang doanya mustajabah, pasti diterima oleh Allah. Kemudian dia kata Umar, setelah selesai haji ini kamu mau ke mana Uwais? Kata Uwais, saya mau ke Kufah, mau mencari ulama belajar di Kufah. Kata Umar, kalau gitu terimalah ini hadiah dari saya, beberapa dinar untuk perjalanan kaki. Kata Uwais, ya ini di tangan saya masih ada 4 dirham sebagai gaji atas jerih saya menjaga kuda dan onta-onta orang Yaman. Mereka kasih saya 4 dirham. Saya nggak tahu apakah saya sempat memakai 4 dirham ini atau saya malah meninggal dulu sebelum 4 dirham ini habis. Bagaimana saya akan menerima lebih banyak dari itu? Sementara 4 dirham aja, jadi saya bertanggung jawabkan nanti di akhirat panjang jadinya. Luar biasa tuh kalau kita kan senang dikasih sama presiden ini. Ya Amirul Mukminin, ini 4 dirham ini aja bisa jadi fitnah di akhirat. Kalau saya nggak bisa menghabiskannya dengan cara yang halal, gimana saya bertanggung jawab yang ada menunggu? Apalagi dikasih yang mubazir lebih dari kebutuhan saya. Maaf ya Amirul Mukminin. Langsung Umar membuang uang di tangannya sambil menangis, sambil mengatakan, aduh hai celaka. Seandainya Umar itu tidak melahirkan Umar, seandainya Umar itu tidak melahirkan Umar, dia merasa hina di depan Uwais. Merasa dirinya itu jauh rendah, lebih rendah daripada Uwais al-Qarni. Udah dia mengatakan, kalau gitu gak masalah. Kamu gak terima, sekarang saya buat surat untuk gubernur yang ada di Kufah. Sehingga nanti kalau kamu sampai di Kufah untuk apa-apa, datang saja bawa surat ini ke gubernur, pada gubernur. Ya Amirul, ini sebaik-baik penjaga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak membutuhkan seseorang yang menghormati saya, apalagi seorang khalifah, seorang gubernur, sehingga membuat hatinya jadi terkotori oleh itu. Kan diundang oleh gubernur, diundang oleh khalifah, dianggap mulia. Kan itu bahaya bagi dia. Dia ingin jaga banget ikhlasnya. Gak mau terkenal banget, gak mau dikhidmati oleh siapapun, gak mau dilayani. Benar-benar menjaga ikhlas. Obsesi, himmah menjaga ikhlas.
Akhirnya Umar batal lagi belajar nulis surat kuasa kepada gubernur yang ada di Kufah. Tiba-tiba pelukan aja Umar nangis-nangis. Ya wes tolong jangan pergi. Temani saya ke Madinah. Tinggallah bersama saya. Umar pengen banget dekat dengan Wes. Wes mengatakan ya Amirul Mukminin, di antara kita ini ada sebuah bukit yang sangat tinggi dan hanya ketakutan kepada Allah lah yang membuat kita bisa bertemu. Jadi kita nggak ketemu dalam kehidupan nikmat atau apa, tapi kita bertemu karena kita sama-sama takut kepada Allah. Dan kata Uwais yang kalimat penutupnya apa? Aku tunggu engkau di akhirat. Luar biasa. Jadi bukan ketemu di dunia, ya nanti akan saya datang. Kalau saya datang nanti berang lagi kan enggak. Saya tunggu engkau di akhirat. Nah, coba ikhlasnya luar biasa. Saya tunggu engkau di akhirat di alam ini. Nangis, menangis kali. Berangkatlah Uwais ke Kufah dan nggak ada yang tahu lagi berita tentang dia. Sampai ada seorang laki-laki namanya Harim, dia datang ke Kufah cari-cari Uwais lagi duduk di sungai Efrat sambil berwudu. Ketika dia datang kepada Uwais, Assalamualaikum ya Uwais, waalaikumsalam ya Uwais, temani saya, saya ingin selalu bersama engkau, kata Uwais. Sesungguhnya sebaik-baik teman itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak mau ada pengikut, itu intinya. Dia nggak mau ada pengikut, itu intinya. Dia nggak mau jadi orang banyak mengikuti dia. Kesannya kayak ulama gede banget gitu kan. Kita bahagia nih kalau Al-Latif itu ramai. Dia malah pengennya Al-Latif sepi itu. Luar biasa itu. Kalau Al-Latif ramai, sebagai ketua DKM, kalau ini Wes, itu dia sedih. Kok ramai sih Al-Latif kayak gitu tuh. Kalau kita, saya, Pak Iman dan lain-lain senang Al-Latif ramai. Ini bedanya kita dengan gue. Dia nggak mau ada pengikut, takut syuhrah, terkenal. Sehingga dia nggak mau ada orang yang mengikutinya menjadi muridnya atau apa. Sampai hilang lagi berita tentang Uwais sekian lama, baru ditemukan di zaman Ali. Coba lintas zaman nih. Di zaman Rasul hilang, ketemu di zaman Umar. Di zaman Umar hilang lagi, ketemu di zaman Ali. Setelah khilafah Utsman bin Affan. Gimana ketemu di zaman Ali? Sudah menjadi seorang syahid dalam perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah dalam barisan pasukan Ali bin Abi Thalib. Itulah akhir dari cerita Uwais. Ketemu-ketemunya udah syahid dalam perang Siffin dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Inilah obsesi, himmah, ikhlas yang luar biasa sehingga Rasulullah berkali-kali memuji Uwais Al-Qarni. Di antara semua orang yang pernah disebutkan namanya, satu-satunya yang nggak hidup di zaman Rasul adalah Uwais Al-Qarni yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita belajar banyak dari Uwais dalam himmah-himmah yang lain. Salah satunya adalah himmah ikhlas. Itu penting sekali. Sebisa mungkin jangan mencari syuhrah, keterkenalan atau pamer ria, tapi kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kalau kita ini dengan sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang besar kami ya Allah, dan dosa-dosa kami yang kecil ya Allah, dosa yang kami lakukan secara sengaja ya Allah, dan dosa yang tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Alhamdulillah kami berkumpul di tempat ini ya Allah, dengan tujuan ingin mengerti perintah-Mu ya Allah, ingin mentaati segala sunnah-Mu ya Allah, ingin mencintai Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, balaslah cinta kami ini ya Allah dengan balasan yang setimpal dan yang besar dari sisi-Mu ya Allah, agar kami dipanggil oleh Rasulullah di akhirat nanti ya Allah, agar kami dipanggil oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon dan mengadu kepada Engkau ya Allah, atas kelelahan kami dalam ketaatan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mengadu kepadamu ya Allah, atas kepayahan dan kesulitan dalam perjalanan hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah, atas setiap ujian yang kami lalui dalam hidup kami ini ya Allah. Kepada siapa lagi kami akan mengadu dan menumpahkan perasaan kami ini ya Allah, kecuali hanya kepada Engkau saja ya Allah. Kami merintih dan merintih kepadamu ya Allah, karena kami sadar Engkau yang maha mendengar dan mengijabah doa hamba-Mu ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu dengan apa yang pernah dimohon oleh Nabi kami kepada Engkau ya Allah. Dan kami mohon kepadamu untuk dijauhkan dari apa yang diminta untuk dijauhkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Tuhan rahmatilah hidup kami ini ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan bimbing kami ya Allah, agar di penghujung hidup kami, mulut kami bisa menyebut kalimat thayyibat itu ya Allah. Izinkan agar bibir kami bisa menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika telah terbujurkan mayat kami nanti ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ketika dimandikan mayat kami nanti ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami bersama setiap tetes air yang mengguyur jasad kami itu ya Allah. Ketika mayat kami dikafani nanti ya Allah, putihkanlah catatan amalan kami lebih putih dari kain kafan yang membalut jasad kami ya Allah. Jadikanlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimami sholat jenazah terhadap kami nanti ya Allah. Anak cucu kami lah yang akan mengiring kami ke liang lahat nanti ya Allah. Anak cucu kami lah yang akan mendoakan kami nanti ya Allah. Ya Tuhan kami, ketika telah menjadi sunyi kubur kami nanti ya Allah, janganlah Engkau sunyikan kubur kami dari doa-doa anak kami yang soleh. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat malam pertama kami di dalam alam barzakh nanti ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman surga ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kubur kami di antara kawah-kawah api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau ya Allah, agar Engkau bangkitkan kami bersama para nabi, para aulia, para salihin yang Engkau ridhoi. Ketika kami bangkit nanti dari kubur kami mohon agar Engkau berikan kepada kami kitab dari sebelah kanan ya Allah. Janganlah Engkau memberikan kami kitab dari sebelah kiri ya Allah. Ya Rabbana, walaupun kami tidak layak ya Allah, walaupun kami jauh dari sempurna ya Allah, walaupun kami tidak sederajat dengan Rasul-Mu ya Allah, kami mengharapkan hisab dari-Mu ya Allah, agar kedekatan kami kepada Engkau melalui salawat kepada Rasul-Mu dan mengikuti sunnah-Nya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketika Engkau membangkitkan manusia, sempurnakanlah jasad kami dengan cahaya dari-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan wajah kami termasuk wajah orang-orang yang padam ya Allah. Jangan Engkau jadikan wajah kami tertutup dengan debu kehinaan ya Allah, karena disebabkan dosa-dosa kami ya Allah. Janganlah Engkau membukakan aib-aib kami yang membuat kami malu kepada di antara manusia ya Allah. Tutuplah dan jagalah rahasia aib kami yang hanya Engkau yang tahu ya Allah. Ya Allah yang mengatakan, mudahkanlah bagi kami melintasi sirat-Mu nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus bersama Nabi dan para sahabatnya. Masukkanlah kami di antara golongannya Uwais al-Qarni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ayah ibu kami ya Allah. Khususnya dosa-dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami sering berbicara kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami sering meninggikan suara kami di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menggoreskan hatinya ya Allah. Kami pernah menyakiti perasaannya ya Allah. Kami pernah melihat air matanya mengalir di pipinya karena perbuatan kami ya Allah.
Kami tidak sengaja melukai hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukai hatinya, ya Allah. Kami tahu bagaimana ibu kami menyayangi kami sejak kami kecil, ya Allah. Betapa ia sering mencium pipi kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Ketika kami kedinginan di pagi hari, ia memeluk kami dengan kehangatan, ya Allah. Ketika kami lemah dan sakit, ia menjaga kami dan mencarikan obat untuk kami di tengah malam, ya Allah. Ketika kami sibuk dengan sekolah dan pendidikan kami, ibu kami berhutang ke sana kemari demi mencukupkan semua kebutuhan kami, ya Allah. Ibu kami telah memberikan semua pengorbanannya untuk membesarkan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana kasih sayang mereka kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, gugurkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa inilah yang menjadikan hati kami keras membatu, ya Allah. Dosa-dosa yang menyebabkan anak-anak kami tidak patuh kepada kami, ya Allah. Dosa-dosa yang menjadikan rahmat-Mu tidak turun kepada kami, ya Allah. Dosa-dosa yang mencabut keberkahan rezeki dari hidup kami, ya Allah. Dosa-dosa yang menjadikan kami selalu dalam musibah dan ujian yang tidak pernah ada kesudahan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu dan zikir dan Engkau melihat kami, ya Allah. Mencatat nama-nama kami, ya Allah. Dan membanggakan kami di dalam majelis yang lebih baik di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Bantulah umat Islam di bumi Palestina itu, ya Allah. Bantulah umat Islam di bumi Mesir, ya Allah. Bantulah umat Islam di bumi Syria, ya Allah. Bantulah umat Islam di Irak, Yaman, dan Rohingya, ya Allah. Umat mereka dibakar, ya Allah. Orang tua mereka dibunuh, ya Allah. Perempuan-perempuan mereka dilecehkan dan dihina, ya Allah. Anak-anak kecil itu berlari ketakutan, ya Allah. Memanggil-manggil nama-Mu, ya Rob, ya Rob, bantulah kami. Ya Rob, bantulah kami. Siapa lagi yang akan mendengar jeritan mereka selain Engkau, ya Allah, yang maha mendengar doa hamba-hamba-Mu, ya Allah. Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fi wa lakum. Ikhwas sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. InsyaAllah hari Sabtu besok kita akan mengadakan acara olahraga bersama. Bagi yang punya waktu dan kesempatan, silakan nanti bergabung dengan Zimawati. Agenda olahraga kita hari Sabtu besok adalah pertama senam, kemudian lari sebentar, dan nanti ditutup dengan berenang bersama-sama di kolam renang UPI. Jadi kita nanti akan berenang di UPI. Jadi kalau yang mau langsung ke UPI boleh, yang jalan pagi atau yang mau di markas di alam kita juga boleh. Terserah, yang jelas kita pengen menjalin ukhuwah dan kedekatan dengan para kita secara lebih akrab. Kemudian Ahadnya kita akan mengadakan acara rutin kita yang mulai resmi adalah yang kedua, insyaallah akan masuk ke kedua. Saya pun berharap siapa yang bisa hadir nanti selain ada kajian besar tadi, malamnya akan dilanjutkan dengan siang malam dan paginya tidak ada waktu karena takut pada sampai kepada istirahat cukup. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersama di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti juga Allah mengeluarkan kita bersama dalam setiap tindakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith,
menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan Ilahi, Robbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar ngebooster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi.
kita itu dibandingkan langit dan bumi, nggak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah nggak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?